Gimana kabarnya kalian? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Oh, tadi habis belajar apa? Jam pertama? Jam ekonomi ya itu ulangan. Oh, ulangan ya? Iya. Sekarang udah mau PAS ya? Iya. Iya, habis PAS nanti liburan. Liburan. Akhir Iya, tahun ya, betul. sekalian tahun baru. Seneng nggak sekolah di SMA 2 Cikarang Barat? sekali saya, sekali. Oh iya. Aidil gimana nih? Aidil kayaknya Kenapa, Bu? happy banget gitu Ya, sekolah di SMA Iya. Negeri 2 Cikarang Barat. Senang sekali, Bu. Senang sekali. Soalnya banyak ya taman ya kan ya. Terus di situ tuh kalau bisa dilihat sama teman-teman yang di rumah ada tulisan apa ya kalau Ibu boleh tahu? Semandua. Cikbar nggak sih? Teman 2 Cikbar. Nah, Iya. di kanan kita ada apa sih ini? Kanan kita Kolam. kolam buatan yang masih Bu. Kolam buatan. Ikan atau belut. Iya, ada ikannya berarti. Iya betul. Itu kan ada ranting ya? Itu biasanya buat apa kalau ada ranting gitu? Kan biasanya kolam ikan mah bersih. Ranting sih biasanya sarang-sarang ikan yang ini, Bu. Kurang Sarang. terpelihara biasanya gitu kalau ikan liar gitu biasanya. Oh iya. Suka ngumpet di dalam. Buaya juga ada dong. Waduh, kalau buaya sih kayaknya nggak cukup ya masuk sini ya. Iya, mungkin biar nggak dipancing orang dari luar ya. Jadinya kalau dijaring secara luas itu kan gampang ikan diambil. Kalau Iya. ikan biar terhambat lah ya. Yaudah yuk kita naik dulu ke Gubuk Apung sambil ngobrol-ngobrol. Suasananya adem ya. Iya. Kita duduk dulu di sini. Ibu mau sedikit ngobrol. Ini Gubuk Apung, istana kita. Ternyata seperti ini Iya. Mau home tour dulu apa kali ya? Iya, boleh dikenalin bareng sama Aidil, sama Fanya, sama Wahyu. Bagaimana ini Gubuk Apung? Gubuk apungnya gimana Dil? Ya, bagus lumayan. Bagus banget. Bagus apa lumayan? Oke, lumayan. Oke. Nah, kita duduk dulu yuk sebelumnya. Boleh. Kita ngobrol. Yuk. Kayaknya nggak sabar banget ini mau bercerita. Aduh. Iya, Gimana ini ya? pengen ngobrol sama kalian tentang dampak industrialisasi. Kalau industrialisasi itu kan pasti perkembangan zaman ya. Iya. Betul. Adanya apa salah satunya? Yang di berapa tuh berapa tuh yang pabrik? 100. Nah iya itu kan kebanyakan apa tuh? Pabrik ya? Iya, Bu. Ya Betul. pabrik itu kan dampak dari industrialisasi. Ibu punya cerita. Ini kan Wahyu sama Aidu suka nih cerita sama papanya juga. Waduh. Apalagi yang horor-horor kan. Betul, betul. Jadi kan kalau kebanyakan orang daerah itu kan dari desa ke kota ya. Iya. Ya dari desa ke kota. Sebenarnya mereka itu kan mencari kesejahteraan kan. Mencari kesejahteraan ketika sampai di kota ya pasti untuk menghidupi keluarganya yang di desa. Betul. Iya, betul. Tapi kenapa ketika mereka dari desa ke kota ini mencari kesejahteraan padahal kita tahu sendiri yang namanya di desa itu kan sumber pangan itu lebih banyak ya. Iya. Kenapa mereka mencari ya? Kira-kira seperti apa pandangan kalian? Selain dari kesejahteraan, apa yang mereka cari? Kenapa orang dari desa ini pindah ke kota? Sedangkan yang kita tahu di desa itu kan sudah berlimpah yang namanya hasil alam. Yang pastinya hasil alam ini kan bisa diolah sendiri ya. Iya, bagaimana pandangan kalian nih dari dampak industrialisasi? Kalau menurut saya sih mungkin karena mindset sih, Bu. Mindset. Iya, berarti, jadi kalau misalkan pergi ke kota tuh jadi kayak lebih berkembang aja hidupnya gitu. lebih berkembang Iya, hidupnya ya. Oke, kalau Wahyu sendiri ini bagaimana nih? Pemikiran dari Wahyu, kalau dari Aidil kan mindsetnya Bu gitu. Kalau ke saya sih lebih ke pendapatan kayaknya ya. Pendapatannya. Ya, kalau untuk di kota gitu kayaknya lebih besar dibanding yang desa. Jadinya pada ke desa banyak kan merantau ke daerah kayak Bekasi, Jakarta, Jabodetabek sekitarnya ya. Iya. Iya. Kalau Fanya sendiri bagaimana Fanya? Kalau dari saya sendiri sih mungkin lebih ke passion ya Bu. Karena Iya. kalau untuk di desa kan kemampuan ataupun kegiatan-kegiatannya
monoton lah ibarat istilahnya gitu. Jadi kalau untuk di kota kan cangkupnya lebih luas. Iya. Apalagi setiap manusia memiliki passionnya masing-masing gitu. Jadi untuk mengembangkannya juga bisa di kota gitu. Oke, keren jawabannya ya dari anak-anak IPS 1 ya? Iya, 12 Iya. IPS 1. Berarti tahun depan mah udah kuliah ya? Nggak kerasa. Iya, Berapa nanti bulan ibu lagi? kangen lagi kuliah. Ya nih, lanjut lagi tentang dampak industrialisasi tadi. Ada juga kan kalau dari sistem sosialnya ya, yang kita tahu kebanyakan orang daerah, terutama kan perempuan ya, yang kebanyakan juga merantau. Kalau dari wilayah ya sekitar Cirebon, terus wilayah-wilayah Pantura kira-kira. Nah, mereka-mereka ini kan kebanyakan perempuan, ketika ada cerita juga kalau misalkan udah di pabrik, kenal sama bos kan nih biasanya ya. Ada juga tuh yang istilahnya kawin kontrak atau nikah kontrak. Ini beritanya tuh udah ada beberapa lah yang di lingkungan kita gitu. Katanya kalau nikah sama bos dari pabrik tersebut, misal selama 3 bulan, nah, nanti dari 3 bulan itu, ya itu jadi kan ketika bosnya sudah tidak kerja di sini lagi, kembali lagi ke Korea misalnya, otomatis jadi janda kan ya? Iya. Betul. Iya, jadi janda. Dan tergantung juga kan bagaimana nanti sejahtera atau tidaknya kan, tergantung dari ya bosnya tadi mensejahterakan atau enggaknya. Kalau menurut kalian yang seperti itu pernah didengar atau belum pernah atau bagaimana? Kalau menurut saya sih ini saya baru pertama kali dengar ya. Baru pertama kali Iya, dengar jadi kayaknya tentang sebelum- berita itu ya, dengan orang asli pribumi yang nikah sama bosnya. Iya, betul. Bos di pabriknya. Kalau Rimta sendiri punya gak cerita atau tetangga, entah teman dan lain-lain? Enggak sih Bu, kalau itu saya juga baru pertama kali dengar nih. Jadi kalau untuk itu saya kurang tahu. Kurang Cuman tahu. kalau misalnya dari segi pendapat saya baru dengar nih, itu kayaknya kurang apa ya? Kurang baik lah istilahnya kalau Iya. seperti itu ya. Jadi pribuminya ditinggalkan setelah ada kontrak kayak ini. Lagian untuk nikah kontrak juga seharusnya nggak boleh lah. Iya, ya. Yang namanya cinta itu kan tidak ada yang namanya waktu ya. Iya, Kalau benar. bisa mah sekali seumur hidup. Heeh. Gitu kan ya, ideal ya. Iya, benar. Nah, tentang ini juga yang namanya balik lagi ke tadi, nikah kontrak antara karyawan dengan bosnya ini, kalau kayak gitu kan berarti di Indonesia kayak udah legal gak sih menurut kalian? Mungkin ya Bu. Nah itu juga ngeri ya, makanya dari perempuan sendiri juga harus bisa menjaga ya. Karena yang namanya ekonomi dengan cinta itu kan kadang ya itu ya, ada Iya. plus minusnya. Ketika sudah sayang ternyata mungkin ekonominya Iya, kurang. betul. Terus ketika ekonominya lebih ternyata cintanya tidak ada. Yang Iya. didasarkan pasti juga karena ekonominya. Nah ini kan cerita yang sepintas ibu pernah dengar Iya. beritanya. Nanti kita tanya ke Pak Haji ya Boleh, mengenai boleh. cerita ini ya, karena Pak Haji yang lebih paham tentang cerita ini gitu. Yuk sambil kita lihat gubuk apung. Yang katanya Wahyu kan ada bayangan hitam ya. Kita kembali ke Pak Haji ya. Oke Bu. Ini naik ini kayak apa tuh yang di acara dulu ya? Apa tuh Bu? Benteng Takeshi. Oh iya bener. Ada rintangan. Benteng Takeshi random banget sih. Ya. Suasananya juga adem. Gimana menurut kalian ini? Makin berkembang nggak gubuk apungnya? Waduh, berkembang sekali Bu. Berkembang sekali. Iya, dibanding pertama kali saya melihat. Wah, Sepertinya perkembangannya cukup pesat ya. sudah banyak perubahan ya. Betul. Heeh. Itu apa? Gubuk apung kecil apa ya istilahnya? Oh iya sih. Nah ini gubuk apung besar yang kita pakai juga sebagai musola ya. Oh iya betul. Iya. Kita ke ruangannya Pak Haji. Waduh, ini cocok. Gampang mati, tomat mah gampang mati. Kan cepet tunggunya. Iya, tapi kan gampang kayak yang awet. Kurma Bu. Iya kan ada. Ini Bu, Kan bisa kurma di sini. bukan tentang industrialisasi gitu-gitu.
Udah ya? Yuk. Bagus sekali. Apa tuh? Assalamualaikum. Halo. Ayo kita ke ruangan Pak Haji. Assalamualaikum Pak. Iya, Sos. Ini. Assalamualaikum. Terus diketok. Ayo diketok dulu pintunya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Permisi, masuk. Pak. Silakan masuk. Silakan Iya, masuk. Pak. Silakan masuk. Duduk. Oke. Terima kasih Pak. Ya Pak Haji, dampak industrialisasi nih, yang dimana kan ada berita tentang industrialisasi ini, kebanyakan dari orang-orang daerah yang merantau ke kota, padahal di daerah sendiri itu sudah banyak hasil alam yang seharusnya dapat dijual. Dan kenapa sih kebanyakan orang dari daerah ini pindah ke kota untuk mencari penghasilan yang lain? Oke. Gitu. Nah, di situ ada Aqua. Nggak boleh nyebut merek ya. Ambil tuh. Di kardus, ambil di dalam kardus ya. Oke, ambil 3. Ayo sambil minum, ayo minum. Gimana ceritanya tadi yang sudah dibahas di sana? Yang Industrialisasi dibahas. seharusnya di desa itu apa di tadi? desa itu kan kebanyakan sudah berlimpah ya Pak hasil alam. Tetapi kenapa kebanyakan dari orang desa sendiri ingin ke kota mencari penghasilan, entah alasannya untuk kesejahteraan dan lain-lain gitu. Padahal seharusnya kan kalau di daerah itu lebih banyak hasil, jadi harus lebih banyak juga untuk dikembangkan gitu Pak. Dan ada berita juga tentang kawin kontrak di daerah yang sekiranya pabrik berapa tadi? 2100 ya. Yo, ya. katanya ramai sekali itu kawin kontrak di Iya. 2100 ya. Banyak ternyata di luar dugaan, tapi walau alam orang kita tidak tahu secara detail, itu kan hanya pemberitaan ya. Iya. Dan ada orang-orang yang mengakui memang ada kejadian seperti itu, terutama di tempat kontrakan-kontrakan sekitar sana ya. Oke, tadi sudah sampai di mana ceritanya sampai di situ udah? Sampai di situ karena saya kurang tahu bagaimana beritanya, makanya saya ke Pak Haji nih. Anak-anak juga penasaran, dari anak-anak sendiri belum pernah dengar ya? Pernah ya? Ya belum pernah, dan baru dengar cerita dari saya aja gitu. Oh Pak. gitu ya, dan ini ilmu riset ya. Iya betul. Betul, harus ada data dan lain sebagainya. Nanti bisa dibuka di internet dan silahkan ditulis di MyID dan kita bukukan kembali seperti ini, Oke, ya keren kan? ya. Tulisan-tulisan yang kalian itu kan sudah diterbitkan. Judul bukunya Bala Kaciprut. Cerita tentang kawin kontrak, cerita tentang dampak industrialisasi yang sekarang. Hadirin sekalian yang ada di rumah, anak-anak juga sama, silahkan menulis di MyID sebab kita akan menerbitkan buku yang berikutnya, begitu. Untuk topik ini, bagaimana kalau kita bahasnya di podcast ya, karena ini kan ada ruang podcast ya, biar nanti judulnya kawin kontrak ya, bukan hanya kawin kontrak dong, nanti banyak cerita-cerita orang dari Indonesia itu pergi ke Arab Saudi, pergi ke Hong Kong, budayanya berbeda. Kalau di Indonesia kan makannya sayuran, dari terkendali untuk emosinya karena makan buah-buahan dan sebagainya. Begitu datang ke Arab Saudi, orang Arab itu makannya kan daging sapi, daging domba, kambing, makannya daging-daging sehingga hormon tiroksinnya tinggi. Kalau lihat aurat sedikit saja, wow, berbahaya itu. Orang Indonesia di sini lulusan SD, SMP, tidak belajar dengan tuntas, pergilah ke Hong Kong, ke Arab Saudi. Budayanya dilestarikan karena sudah menyatu dalam diri, padahal di sana medannya beda. Habis mandi biasanya di kita itu banyak wanita-wanita pakai handuk. Handuk langsung lari ke kamarnya dia. Kelihatan sama orang yang suka makan daging-dagingan begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Banyaklah orang Indonesia begitu pulang ke sini bawa anak dengan keturunan orang asing. Tentu tidak nikah kan?
Siapa yang salah? Apakah mereka yang memperlakukan wanita Indonesia sampai seperti itu? Ataukah pendidikan di Indonesia yang tidak mengenal medan? Kalau kita perang itu harus tahu medan. Kalau di rawa pasti ada buayanya kan? Makanya sebelum bertempur, medannya di mana? Untuk pertempuran itu di rawa-rawa, berarti ilmu tentang rawa, apa bahayanya, jangan-jangan rawa itu ada ikan piranhanya, begitu kan? Dipelajari dulu. Itulah barangkali hadirin sekalian yang ada di rumah. Nah, itu baru tentang TKW. Ya kan? Tadi di kita di sini juga begitu, kawin kontrak tuh 2 bulan, 3 bulan, setelah itu cerai. Begitu datang lagi kawin kontrak lagi, akhirnya ganti-ganti pasangannya, kan begitu. Itu di kita di sini yang tadi diceritakan itu ya, itu kan ada di berita. Buka aja di Google ya, kawin kontrak di Bekasi itu dibuka. Kaget, mencengangkan. Tiba-tiba kenapa tetangga itu kok pinter bahasa Korea gitu. Apa nanya, kamu dulu di SMA-nya mana? SMA Anu. SMP Anu, kata bukan SMA, rata-rata bukan SMA, rata-rata SMP. Ada pelajaran bahasa Korea? Enggak. Kenapa sekarang jadi pinter bahasa Korea gitu kan? Karena diantaranya nikah kontrak gitu. Diajarin sama suaminya. Sehari-harinya bertemu sama suaminya sendiri yang Iya, tapi itu kan keluar dari ajaran agama. Masa nikah perjanjiannya kita nikahnya 3 bulan ya, kita nikahnya 9 bulan ya, gitu. Dan banyak yang punya anak, gitu kan. Dan tanggung jawab dengan fasilitas dan sebagainya begitu. Tapi ketika mereka pulang ke desa, ke negaranya, ditinggalkan anaknya di sini, gitu. Itu kawin kontrak itu seperti itu. Yang rugi siapa? Permasalahannya ternyata ada juga yang berhasil. Begitu kawin kontrak di sini karena dia dari desa, dari kampung nih ceritanya. Datang di sini kawin kontrak. Yang namanya di kampung kan yang namanya keuangan disimpan, dia tabung sebagainya. Begitu mereka itu pisah karena sudah habis waktunya, ternyata jadi orang kaya di kampungnya. Buka warung, buka toko, ada punya ojek dan sebagainya, mau jadi orang kaya. Terpandanglah di daerahnya karena dia uangnya dikumpulkan. Tetapi yang gaya hidupnya berbahaya, begitu dimanja sama suaminya yang orang asing itu, pada saat pernikahan kontrak uangnya habis-habisan tuh. Pakai shopping, kunjungan ke mana, jalan-jalan, ke mall. Begitu cerai, habis. Apa yang terjadi? Banyak wanita-wanita yang setelah nikah kontrak itu memenuhi KP-KP. Tanda kutip KP-nya ya, bukan KP untuk minum kopi, KP esek-esek, remang-remang yang ada musiknya dan lain sebagainya. Yang kayak gitu akibat dari apa? Akibat dari nikah kontrak. Jadi nikah kontrak tidak semuanya memiliki dampak negatif. Ada yang menjadi orang kaya akibat nikah kontrak itu. Terlepas dari hukum agama ya, apalagi nih Paknya kan Kristen ya. Nah, apakah boleh nikah kontrak? Seharusnya tidak boleh. Harusnya tidak boleh. Islam juga sama, ini ada yang Islam di sini. Islam tidak boleh kan nikah kontrak kan? Melanggar agama, tapi secara keilmuan, ilmu sosiologi tidak berbicara halal dan haram, tapi berbicara tentang dampak negatif dan positifnya saja keputusan pada orang tersebut. Di dalam ilmu sosiologi tidak berbicara halal dan haram banyak. Bapak yang bicarakan ini adalah berbicara tentang ilmu sosiologi. Dampak dari nikah kontrak ternyata seperti itu. Akhirnya KP-KP yang burem-burem tadi, yang remang-remang itu laku pesat. Semakin banyak nikah kontrak, semakin banyak itu. Karena dia bingung, punya anak kan harus hidup, harus disekolahkan. Akhirnya mau pulang kampung, malu ini anak siapa gitu kan. Hidungnya kok beda, bukan orang Indonesia. Kalau hidungnya pesek-pesek ini. Kok ini keturunannya lain, begitu kan. Akhirnya ya sudah deh, mencari lapangan pekerjaan
Yang paling gampang adalah kafe. Tahu sendiri kalau di kafenya bukan kafe untuk kopi, banyak kafe baik-baik banyak, tapi kafe-kafe yang tidak baik itu diantaranya ya tadi itu yang remang-remang itu. Makanya dulu zaman Pak Ahok mah difasilitasi apa namanya hotel apa itu? Alexis. Alexis bukan Pak? Iya Alexis. Tuh difasilitasi karena apa? Mereka itu kan pada mau pulang kampung ya kan? Ya gimana ya udahlah difasilitasi. Akhirnya berdatangan lah dari luar negeri karena ada wisata. Ya wisata yang gitu loh. Wisata malam. Wisata yang begitu. Nah, yang jadi pertanyaan jawabannya. Apakah program Pak Ahok itu dengan adanya Alexis itu bagus apa jelek? Ayo, bukan agama Islam atau agama Kristen. Menurut ilmu sosiologi, menurut Panya, baik nggak? Sejujurnya dari saya sendiri sih saya belum paham betul ya mengenai program Alexis. itu. Ya, Pak. Jadi kalau soal dari ilmu sosiologi lagi ya, Pak, gitu. Itu kemungkinan untuk berdampaknya itu lebih ke negatif or Oh, menurut Panya Alexis negatif ya? iya Menurut Panya karena ya. kan balik lagi tadi ada positif dan negatifnya. Heeh. Nah, kalau dari saya itu karena saya belum tahu juga nih Pak mengenai itu, jadi dari saya sih negatif. Menurut negara Pancasila yang berketuhanan, agama apapun, Hindu, Kristen, Buddha, Islam, itu semuanya mengatakan itu haram. Iya kan? Tetapi secara ilmu sosiologi, sotius dan logos, secara keilmuan itu ada dampak positif dan negatif. Positifnya apa? Pendapatan negara menjadi berlipat ganda. Karena apa? Para jutawan luar negeri yang tidak beragama, yang ateis, mereka berwisata dan menghambur-hamburkan uang. Datang ke Jakarta, beli ini, beli ini, beli ini. Terutama membeli remang-remang itu. Duitnya habis di situ. Begitu pulang, nah duitnya ditinggalkan di Indonesia. Gitu. Dan dilegalkan, berarti dilegalkan masuk uang kas negara. Dipakai menggaji Bu Yeni. Bu Yeni itu ngajarnya baik-baik apa mendapatkan gaji dari negara. Pertanyaan, siapa tuh namanya? Wahyu. Wahyu, ambil itunya. Uang yang dimakan Bu Yeni halal apa haram tuh? Kan uangnya dari Alexis misalkan, kalau Alexis masih ada. Ya menurut pengetahuan saya sih ya yang saya pernah baca di buku agama ya. Karena Bu Yeni itu nggak tahu asal usul uangnya dari mana, itu termasuk tetap halal Pak. Kalau Bu Yeni tahu, kalau ternyata uang yang diambil oleh negara itu dari tempat-tempat prostitusi, dari tempat-tempat remang-remang, dari hal-hal yang negatif-negatif, jual bir di Kalimalang tuh ada pabrik bir itu ya. Pajaknya ke mana? Pabrik bir pajaknya ke mana? Ke pemerintah. Ke pemerintah. Iya. Tahu nggak Bu Yeni? Ayo tanya Bu Yeni. Bu Yeni tahu nggak kalau pajak bir itu dengan tempat prostitusi itu masuknya ke uang negara? Tahu nggak? Jawab aja. Bingung sih Pak, karena dibilang kalau nggak tahu ya nggak mungkin kan. Masuk negara kan? Nah, kayak kalau udah tahu begitu gimana? Kalau menurut saya sih ya Bingung. Bismillah aja sih Pak. Iya. Halo Meram. Kembali lagi ke Bu Yeninya sih, termasuk mau pakai uangnya untuk apa gitu. Begitu. Nggak apa-apa. Ini kita bicara bukan agama loh. Betul. Kita bicara ini adalah ilmu sosius dan logos, ya kan? Kalau di luar agama sih Namanya saya siapa? Wahyu Pak. Coba kamu. Nanti Panya. Ayo. Siapa namanya? Aidil, Pak. Aidil. Iya. Coba Aidil. Halal apa haram yang uang yang dimakan Bu Yeni? Dari pajak bir, dari tempat prostitusi dipajak oleh negara dipakai gaji guru-guru. Bingung kan? Jangan bingung-bingung menurut pendapat kamu aja. Kalau menurut pendapat saya sih halal sih Pak tetap. Kenapa halal? Ya
Gimana nih? Bingung kan alasannya? Untuk dunia pendidikan harus tahu alasan. Halal itu apa, haram itu apa. Begitu. Nabi Muhammad sendiri dulu bisnis dengan non-muslim. Dan tidak tahu uangnya dari mana dipakai belanja, ya kan? Barang-barang dagangan. Oleh Nabi Muhammad kan dapat untung tuh kan, uangnya diserahkan ke fakir miskin dan sebagainya. Dan Nabi Muhammad ketika meninggal tidak memiliki harta kekayaan berlipat, ya kan? Tapi peninggalannya hingga saat ini. Salah satu contoh apa? Nabi Muhammad ternyata meninggalkan banyak hal. Salah satu di antaranya Bapak punya guru di SMA 1 namanya Nagisa Nishikawa, orang Jepang. Dia bawa Al-Quran, tulisannya tulisan kanji ya, tulisan Jepang. Begitu dia baca surat Ar-Rahman, dia ceritakan dua lautan bertemu tadi tidak bersatu. Ternyata di Atlantik. Di Atlantik itu lautan, tapi kiri dengan kanan ikannya beda, pohon-pohonannya beda. Ikan dari sini kalau disimpan ke sini mati, dan ikan dari sini nggak bisa nembus karena ada dinding di situ. Seperti di surat Ar-Rahman kayak begitu. Tapi yang dia tanyakan ke Bapak pada saat itu, Nagisa bilang begini, saya sebenarnya pertamanya lihat surat Ar-Rahman, ternyata betul ya. Kok Al-Quran tahu sih? Gitu, dua lautan bertemu tapi tidak bersatu. Berarti ini benar-benar firman Tuhan, kata Nagisa. Tapi yang saya tanyakan ke Bapak, kan Bapak kan orang Islam nih, bilang ke Bapak nanya begitu. Ini nih, nikahilah 2, 3, 4. Aku senang dengan kitab ini, tapi begitu lihat ini nikahilah 2, 3 atau 4. Berarti orang Islam itu gitu, nikahnya lebih dari orang di sini aja nikahilah 2, 3 atau 4. Jika mampu berbuat adil, jika tidak mampu nikahi 1 saja. Ternyata di Jepang hasil sensus penduduk wanita dengan pria lebih banyak wanita berbanding 4 wanita hanya 1 pria. Makanya di Jepang itu susah kalau pengen cari jodoh. Orang Jepang itu susah, makanya paling seneng kalau ada orang Indonesia ke sana, karena orang Indonesia itu katanya perhatian, dan rata-rata orang Indonesia yang cowok-cowok datang ke Jepang itu banyak yang mendapatkan wanita Jepang yang cantik-cantik gitu. Makanya, tapi ada tapinya. Di Jepang itu karena serba mahal, sok aja tonton di televisi yang orang Jepang yang jadi artis-artis tuh nggak mau balik lagi ke Jepang kan? Kenapa? Katanya di Jepang serba mahal. Kenapa kamu jarang pulang ke Jepang? Habis uangnya kalau datang ke Jepang katanya diminta-minta, katanya habis uangnya, makanya aku jarang pulang ke Jepang. Kenapa? Di Jepang itu ternyata biaya hidup tinggi. Tapi kenapa negara-negara miskin termasuk di Indonesia bangga jadi negara maju seperti Jepang, seperti Amerika, seperti negara bangga banget ya kan? Rata-rata orang Indonesia itu senang kalau hidup menjadi negara maju seperti Jepang. Padahal orang Jepang sendiri nggak betah. Betahnya di Indonesia kenapa? Di sana hidup serba mahal. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan, jika kau bersyukur maka nikmat akan ditambah. Jika kau tidak bersyukur, azabku sangat pedih. Ancaman di Al-Quran begitu. Kata Nagisa, aku akhirnya penasaran. Ini kitab suci itu kok benar semua. Di Jepang itu begitu, perempuan banyak. Makanya kata Nagisa, saya juga punya pacar orang Bogor. Nagisa itu akhirnya ya itu sekarang pacarnya orang Bogor. Tapi orang Bogor sudah menjadi warga negara Jepang. Kenapa? Di Jepang itu dari negara manapun kalau ingin jadi warga Jepang dipermudah. Orang Indonesia banyak yang dari Indonesia datang ke Jepang itu nggak mau balik lagi ke Indonesia, langsung menjadi warga negara Jepang. Kenapa? Orang Jepang malah ada di kita. Orang kita
Ternyata, nah, orang Indonesia itu kalau belajar di Jepang pulang-pulang bawa mobil. Para pelajar beasiswa, kalau kamu nanti kuliah lebih baik ke Jepang, kemana? Di sana beasiswa. Begitu dapat ijazah, pulang-pulang bawa mobil. Padahal lulus. Apa jawabannya? Ya, apanya? Saya, Pak. Nah, kenapa sih orang Indonesia kalau belajar di Jepang datang-datang ke sini kok bawa mobil? Mobil pribadi loh. Mungkin karena di Jepang itu kan negara maju ya, Pak. Kembali lagi misalnya Penghasilannya dia gede ya? misalnya dia kuliah. Nah, kuliah bisa aja dia part time gitu, Pak. Sedangkan untuk sambil kerja. ya, sambil kuliah sambil kerja part time. Nah itu sedangkan nih mata uang di sana jika kita ditukar ke rupiah kan pasti puluhan. Badannya ya. Tapi di samping itu, orang Indonesia yang prihatin, yang gaya hidupnya tidak glamor, ternyata mereka itu tidak sambil kerja juga menjadi orang kaya, pulang-pulang ke sini bawa mobil pribadi. Kenapa? Dia itu dari Indonesianya bawa beras, dikarungin dikit gitu. Begitu di sana itu kan beasiswa, ada uang makan, makannya standar restoran kan? Iya. Dia enggak. Pakai rice cooker, cuci, kemudian masukin beras, kemudian ambil mangkuk, ambil ikan, ambil tomat, ambil bumbu, masukin disimpan rice cooker itu, tutup, kuliah. Begitu pulang dari kuliah, buka rice cookernya, ikannya udah mateng, akhirnya dia makan. Uang beasiswa untuk biaya makan dia tabungkan. Begitu gaya hidup. Orang Indonesia betah di Jepang. Orang Jepang kagak betah di sana, betahnya di Indonesia. Jelas kan? Kuncinya adalah gaya hidup. Dan tetap orang Kristen harus mempelajari Injil. Orang Islam mempelajari kitab sucinya Al-Quran. Karena kita negara ketuhanan. Ada 5 agama yang diakui di Indonesia kan? Iya. Itu petunjuk. Tapi jangan sampai tergiur tadi. Pengen menjadi negara Jepang. Oh, tahu di Jepang sendiri susah hidupnya kayak begitu. Ya kan? Di negara maju itu hidupnya susah. Demikian barangkali penjelasannya ya. Iya, terima kasih, Abi, Pak. judulnya apa sih judulnya teh? Dampak industrialisasi. Nyambung kan ya? Ya. Nanti dilanjut di podcast. Oke. Silahkan bahas apa yang dijelaskan oleh Bapak tentang TKW, TKI yang dari luar negeri, begitu pulang jadi begitu. Begitu ternyata banyak juga TKW itu kan itu TKW dan TKI itu pejuang itu, pahlawan devisa. Uang-uang dari luar negeri dibawa ke sini kan begitu itu kan. Tapi ya itu tadi gaya hidup di sananya bagaimana, dan medan di sana harus tahu, jangan sampai habis mandi pakai anduk lewat teman rumah gitu kan, lihat yang punya rumah, wah gawat, jangan seperti itu, belajar dulu baru pergi ke luar negeri, begitu ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Haji ya. Jadi kita lebih paham juga ya. Nah, Oke. karena dampak industrialisasi tadi ternyata membawa pengaruh di bidang sosial juga. Mungkin untuk bincang-bincang kali ini kita cukupkan dulu. Nanti kita sambung lagi di podcast. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam gubuk apung. Oke.